Justin masih ada. Justin, silakan meninggalkan chatting, live chatting, Justin. Oke, Joanna kita mulai. Nah, Justin sudah meninggalkan ruangan. Jadi, Joanna, selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada hari ini kita berjumpa kembali di pelajaran kelas 2, di kelasnya Joanna. Nah, di kelas 2 ini isinya cuma Joanna saja. Nah, minggu yang lalu Joanna tidak ada PR. Minggu yang lalu Joanna sudah ketemu buku paketnya? Sudah, Romo. Sudah. Sekarang sudah ada buku paketnya? Sudah, Romo. Buku tulisnya juga sudah ada. Pada Sudah, hari ini Romo. kita akan melihat video dan juga pada hari ini kita akan belajar mengenai 4 peristiwa yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha. Nah, sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Joanna untuk membacakan doa terlebih dahulu. Sekarang saya akan buka doa untuk Joanna. Halaman berapa, Romo? Dulu ya, saya buka PowerPoint untuk kelasnya Joanna dulu ya. Buku ini kan, Romo? Ya, buku paketnya. Tunggu ya, buku paketnya nanti doanya nanti ada di sini ya. Ya, itu buku Joanna. Doanya ada di sini. Silakan Joanna tangannya beranjali. Silakan Joanna membacakan doa nama Karapata. Dibacakan Joanna. Ya, Romo. Mulai, Romo. Akan dimulai. Arahan sama sambudo. Dah, Romo. Hah? Arahan sama sambudo bagawa budam bagawantam abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavato. Swakato Bhagavata Damo Damasa Namasami. Lanjutkan Joanna. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangham Namami. Namo Sanghaya. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, sekarang Joanna coba dibuka buku paketnya di halaman 6. Bentar, Romo. Oke. Joanna buka di halaman 16 ya. Ya, Romo. Dah, Romo. Oke, sudah. Nah, jadi sebelum kita melihat sebuah video yang memperlihatkan tentang 4 peristiwa yang tidak boleh dilihat oleh Pangeran Siddhartha, kita akan belajar mengenai 4 peristiwa yang tidak boleh dilihat oleh Pangeran Siddhartha. Jadi Pangeran Siddhartha itu sebenarnya tidak boleh melihat 4 peristiwa ini. Kenapa?
Pangeran Siddhartha tidak boleh melihat 4 peristiwa ini? Karena ketika Pangeran Siddhartha nanti melihat 4 peristiwa ini, Pangeran Siddhartha benar-benar ingin menjadi seorang pertapa. Oke, Joanna, saya matikan mic-nya terlebih dahulu. Jadi 4 peristiwa ini tidak boleh dilihat oleh Pangeran Siddhartha. Iya. Udah, Romo. Oke, silakan sekarang Joanna membaca yang ini ya. Joanna coba dilihat di layar HP-nya. Silakan Joanna bacakan. Joanna. Ramalan petapa Asita menyatakan Pangeran. Dilanjutkan. Oke, sudah Joanna. Nah, sekarang dengarkan ya. Karena mungkin jaringan di sana agak susah. Nah, sekarang ramalan Pertapa Asita, ramalan dari Pertapa Asita yang menyatakan ramalan Pertapa Asita yang menyatakan Pangeran Siddhartha kelak akan menjadi seorang Buddha, membuat Raja Sudodana itu menjadi tidak tenang, membuat Raja Sudodana menjadi tidak tenang. Halo Joanna. Tadi lelet, Romo. Oke, memang jaringannya lagi susah ya. Nanti Joanna kalau lelet, pelajaran ini nanti akan diupload di YouTube. Nanti Joanna bisa melihat ulang di YouTube ya. Ya, Romo. Sekarang Joanna melihat ke sini dulu. Jadi, ramalan dari Pertapa Asita yang menyatakan Pangeran Siddhartha nanti kelak akan menjadi Buddha, membuat ayah dari Pangeran Siddhartha tidak tenang, yaitu ayah dari Pangeran Siddhartha siapa namanya? Raja Sudodana, Romo. Raja Sudodana itu adalah ayah dari Pangeran Siddhartha. Kita lanjutkan ya. Makanya Raja bertanya kepada Pertapa, adakah cara agar Pangeran tidak menjadi Buddha? Ini. Lalu sang Pertapa mengatakan, coba Joanna bacakan apa yang ada di layar HP Joanna. Petapa Asita mengatakan jangan sampai Pangeran Siddhartha melihat 4 peristiwa yang membuat hatinya sedih, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan pertapa. Nah, jadi Pertapa Asita itu mengatakan 4 peristiwa ini tidak boleh dilihat oleh Pangeran Siddhartha. Ada orang tua, orang sakit, orang mati, dan juga pertapa. Pangeran Siddhartha tidak boleh melihat hal ini. Nah, ini adalah yang pertama kali. Orang tua. Pangeran Siddhartha Pangeran Siddhartha tidak boleh melihat orang tua karena dapat membuat hatinya sedih. Pangeran Siddhartha tidak boleh melihat orang tua karena dapat membuat hatinya sedih. Ia bersedih karena mengetahui suatu saat orang-orang yang disayanginya akan menjadi tua. Jadi orang-orang yang disayanginya akan menjadi tua. Ini makanya Pangeran Siddhartha dilarang untuk melihat orang tua. Yang kedua, nah coba Joanna bacakan yang kedua, yang orang sakit. Silakan nyalakan mikrofonnya Joanna. Pangeran Siddhartha
akan bersedih jika melihat orang sakit. Ia mengetahui bahwa semua orang bisa sakit. Oke. Jadi Pangeran Siddhartha akan bersedih jika ia melihat orang sakit. Ia mengetahui bahwa semua orang bisa sakit. Kita semua juga bisa sakit. Tapi Pangeran Siddhartha adalah orang yang luar biasa. Nah, kita lanjutkan lagi yang ketiga, orang mati. Silakan Joanna dibacakan. Jika pangeran melihat orang mati, ia akan tahu bahwa ia akan mati juga dan terpisah dari orang-orang yang disayanginya. Oke, nah jika Pangeran Siddhartha melihat orang mati, ia akan tahu bahwa ia akan mati juga dan terpisah dari orang-orang yang disayanginya. Makanya nanti Pangeran Siddhartha akan bersedih. Setelah melihat orang mati, Pangeran Siddhartha juga dilarang untuk melihat orang pertapa. Kenapa Pangeran Siddhartha dilarang? Nah, coba Joanna bacakan terlebih dahulu. Setelah melihat orang tua, orang sakit, dan orang mati, Pangeran Siddhartha akan bersedih dan berpikir untuk mencari cara agar terbebas dari usia tua, sakit, dan mati. Oke, nah jadi ramalan dari Pertapa Asita, Pangeran Siddhartha tidak boleh melihat 4 hal. Orang tua, orang sakit, orang mati, dan pertapa. Nah, yang keempat ini, setelah melihat orang tua, orang sakit, dan orang mati, Pangeran pasti akan bersedih. Lalu Pangeran berpikir bagaimana caranya terbebas dari tua, terbebas dari sakit, dan terbebas dari mati. Caranya adalah menjadi seorang pertapa. Padahal cita-cita dari ayah dari Pangeran Siddhartha, Raja Sudodana, Pangeran Siddhartha harus menjadi raja. Tapi ketika Pangeran Siddhartha sudah melihat 4 hal ini, Pangeran Siddhartha pasti akan menjadi seorang pertapa. Karena Pangeran Siddhartha tidak mau tua, tidak mau sakit, dan tidak mau mati. Pangeran Siddhartha mau mencari jalan supaya tidak menjadi tua, tidak menjadi sakit, dan tidak menjadi mati. Salah satu jalannya adalah menjadi seorang pertapa. Makanya Pangeran Siddhartha itu dilarang untuk melihat pertapa. Kalau melihat pertapa, nanti Pangeran Siddhartha betul-betul akan menjadi seorang pertapa. Dan tidak akan lagi menjadi raja. Maka dari itu 4 hal ini dilarang untuk dilihat oleh Pangeran Siddhartha. Nah, jika Siddhartha melihat pertapa, maka dia akan meninggalkan istana. Enggak jaringan. Enggak, kalau jaringan. Volume udah besarin. Udah. Nah, jika Siddhartha melihat pertapa, maka ia akan meninggalkan istana dan tidak akan mau menjadi raja, melainkan Pangeran Siddhartha akan menjadi seorang pertapa. Begitu Pangeran melihat seorang pertapa, maka Pangeran akan tertarik menjadi seorang pertapa dan mencari ketenangan di luar istana. Ini adalah hal yang dikhawatirkan oleh ayahnya, Raja Sudodana. Makanya Pangeran Siddhartha dilarang sekali untuk keluar istana untuk melihat 4 peristiwa ini. Jadi 4 peristiwa ini adalah 4 hal yang sebenarnya tidak boleh dilihat oleh Pangeran Siddhartha. Joanna masih ingat? Pangeran Siddhartha tadi tidak boleh melihat apa saja?
Nah, tunggu dulu ya. Sebelum kita membahas tentang 4 hal ini, kita akan melihat satu buah video tentang 4 hal yang tidak boleh dilihat oleh Pangeran Siddhartha. Nanti Joanna akan melihat videonya dan nanti saya akan bertanya kepada Joanna. Silakan Joanna nanti saksikan videonya dan juga perhatikan. Oke, tunggu sebentar. Saya akan share videonya. Joanna, silakan dilihat videonya. Sudah kelihatan? Silakan Joanna dilihat. Waktunya hampir tiba bagi Bodhisattva untuk menjadi petapa. Mari turun dan beri pertanda baginya. Ini yang dilihat pertama kali. Orang tua. Wow, kota kita ternyata memang indah. Berhenti, Cana. Aduh, kenapa dengan orang itu ya, Cana? Dengan berlalunya waktu, kita semua akan menjadi tua, Pangeran. Tubuhku bisa jadi begitu? Iya, Pangeran. Berhenti, Cana! Berhenti! Tolong aku, tolong. Sakit sekali, tolong. Aduh, aku tidak tahan lagi, tolong. Orang ini menderita karena dia sakit, Pangeran. Dan kita semua harus menderita karena sakit? Kenapa kamu pergi secepat ini? Bagaimana hidup kita nanti? Sedih sekali. Ayo kita pulang, Cana. Berhenti! Siapa itu? Damai sekali dia. Itu petapa, Pangeran. Itu suatu cara meninggalkan kotoran batin supaya terbebas dari segala duka. Nah, ini melihat pertapa. Supaya terbebas. Raja telah mengutus saya untuk mengabari pangeran bahwa Putri Bimba sudah melahirkan seorang putra. Rahula, sebuah belenggu telah lahir. Keponakanku lucu sekali. Cucuku. Cucuku. Manis ya, ganteng sekali. Lucu ya. Iya. Kesenangan duniawi itu hanya sementara, yang ada hanya kesulitan dan keributan. Aku harus tinggalkan kehidupan istana dan pergi mencari cara terbebas dari duka. Cana, Cana, siapkan kuda terbaik. Malam ini akan kutinggalkan istana. Aku akan menengok putraku dulu. Siapkan semuanya. Siap, Pangeran. Kalau Bimba bangun, aku tidak akan bisa pergi. Aku akan menjadi Buddha dulu, lalu aku pulang. Sekarang saatnya kita pergi, Cana. Oke, sudah. Nah, jadi 4 peristiwa tadi adalah 4 yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha yang kita pelajari tadi. 4 yang kita pelajari tadi. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, saya mau bertanya banyak hal kepada Joanna. Joanna, silakan nyalakan mikrofonnya. Romo, Ya.
Cepat kali. Enggak, kita masih lanjutkan dengan pertanyaan. Joanna harus bisa menjawab pertanyaan. Bukan selesai hari ini. Nah, jadi Joanna harus siap-siapkan apa yang dipelajari minggu yang lalu. Joanna masih ingat? Nah, jadi nanti ada sebuah tugas untuk Joanna. Saya mau bertanya kepada Joanna. Joanna, tadi kan kita sudah membaca 4 peristiwa yang sebenarnya tidak boleh dilihat oleh Pangeran Siddhartha. Joanna masih ingat nggak 4 peristiwa yang sebenarnya tidak boleh dilihat oleh Pangeran Siddhartha? Masih, Romo. Masih. Apa? Apa saja? Orang tua, Terus? orang sakit, orang mati, petapa. Oke, pertapa. Jadi saya nanti ada 15 pertanyaan yang harus Joanna jawab. Jadi Joanna masih ingat Boleh nggak? dibantu, Romo? Enggak, pertanyaannya nggak susah-susah, pertanyaannya gampang-gampang. Joanna masih ingat nggak siapa nama ayah dari Pangeran Siddhartha? Raja Sudodana. Nah, ini kan sudah dua. Lalu kalau ada ayahnya berarti ada ibunya. Ibu dari Pangeran Siddhartha siapa Ratu namanya? Mahamaya. Ratu Siapa? Mahamaya. Ratu Mahamaya. Oke, betul Ratu Mahamaya. Sekarang saya mau bertanya di pelajaran kita 2 minggu yang lalu. Pelajaran kita 2 minggu yang lalu. Ratu Mahamaya pernah bermimpi didatangi oleh apakah itu? Gajah. Gajah apa? Gajah putih. Ya, betul sekali. Jadi Pangeran Siddhartha bermimpi didatangi oleh gajah yang berwarna putih. Lalu pertanyaan yang selanjutnya. Oh no. Ini pelajaran kita yang pertama kali. Bayi Pangeran Siddhartha di dalam kandungan Ibu Ratu Mahamaya itu selama berapa bulan? Berapa bulan dalam kandungannya? Berapa bulan? Ingat apa tidak? Pelajaran kita di minggu pertama kali. Berapa bulan? Ya. Orang kalau hamil itu berapa bulan? Joanna tahu apa tidak? Tapi di pelajaran kita yang pertama kali itu ada ibu dari Pangeran Siddhartha itu hamil berapa bulan? Titik-titik bulan pokoknya. Masih ingat ya? Nggak ingat? Coba di buku paketnya Joanna buka di halaman. Saya akan lihat di halaman 5. Sudah, Rama. Coba berapa bulan? 10. Nah, betul sekali. 10 bulan. Tutup lagi bukunya. Bukunya tutup lagi. Udah, Rama. Sekarang saya mau bertanya kembali. Pangeran Siddhartha, bukan Pangeran Siddhartha. Bayi Pangeran Siddhartha itu sebelum lahir itu saat ibunya yang bernama Ratu Mahamaya berpamitan kepada suaminya supaya Ratu Mahamaya melahirkan di rumah orang tuanya. Namun di tengah-tengah perjalanannya, Ratu Mahamaya
merasa sakit perut dan ingin melahirkan. Di manakah Ratu Mahamaya itu melahirkan? Di taman. Taman apa? Ayo, di taman apa? Taman. Tahu apa tidak? Di taman apa? Di taman apa? Masa nggak ingat? Enggak. Dibuka buku paketnya di halaman 6. Di manakah bayi Siddhartha dilahirkan? Taman Lumbini. Nah, bayi Siddhartha itu dilahirkan di Taman Lumbini. Jadi bayi Siddhartha itu lahir di Taman Lumbini, yaitu lahir di Taman Lumbini pada tepat bulan purnama. Jadi Pangeran Siddhartha itu lahirnya tepat di bulan purnama. Pada bulan apakah dan juga di tahun berapakah Pangeran Siddhartha atau bayi Siddhartha itu lahir? Bulan Waisaka, Romo. Tahun berapa? 623. Sebelum Masehi. 623 sebelum Masehi. Jadi Pangeran Siddhartha itu lahir di Taman Lumbini pada bulan purnama di bulan Waisaka atau di bulan Waisak pada tahun 623 sebelum Masehi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jadi setelah Ratu Mahamaya itu meninggal dunia, jadi setelah Ratu Mahamaya meninggal dunia, kan Ratu Mahamaya setelah melahirkan Pangeran Siddhartha, selang beberapa hari, Ratu Mahamaya meninggal dunia. Siapa yang merawat? Tunggu dulu, pertanyaannya. Siapa yang merawat bayi Siddhartha setelah ditinggalkan oleh ibunya? Ayahnya. Ayahnya. Enggak tahu, pokoknya ada siapa yang merawat. Itu di halaman 6 sepertinya. Brahmana. Enggak tahu, salah, masih belum tepat. Di halaman 6. Siapa yang merawat bayi Siddhartha setelah meninggal oleh ibunya? Coba dibuka di halaman di halaman 13. Baik. Siapa yang merawat? Siapa yang merawat? Masa nggak tahu siapa yang merawat? Udah tahu? Adiknya. Siapa namanya? Pajapati Gotami. Ya, yang merawat. Jadi setelah bayi Siddhartha itu ditinggal mati oleh ibunya. Jadi kenapa kok ibu dari Pangeran Siddhartha atau bayi Siddhartha meninggal setelah selang beberapa hari? Nah, sesuai dengan ramalan dari Pertapa Asita, karena bayi Siddhartha ini adalah bayi yang sangat luar biasa, yang kelak akan menjadi seorang Buddha, maka seorang ibunya setelah melahirkan seorang bodhisattva, dia akan meninggal dunia dan terlahir di surga Tusita. Jadi, ibu dari Pangeran Siddhartha ini setelah melahirkan Pangeran Siddhartha, beliau meninggal dan lahir di alam surga
Di alam surga Tawatimsa namanya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya untuk Joanna. Jadi, Pangeran Siddhartha kan sudah lahir tuh. Lahirnya di Taman Lumbini pada tahun 623. Kan kemarin kita belajar ada beberapa keajaiban setelah Pangeran Siddhartha lahir. Pangeran Siddhartha lahir itu langsung bisa berdiri tegak. Pangeran Siddhartha itu lahir langsung berdiri tegak dan berjalan berapa langkah? 7. Nah, betul. Berjalan 7 langkah. Jadi setelah berjalan 7 langkah, setiap langkahnya Pangeran Siddhartha ketika lahir, setiap langkahnya akan keluar apa dari kakinya? Bunga teratai. Bunga teratai. Oke, betul sekali. Jadi belum ada yang salah dari jawaban Joanna tadi. Nah, sekarang, oh ada yang salah. Tadi yang nggak bisa menjawab adalah 10 bulan dan juga Taman Lumbini. Tadi harus buka buku paket. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Jadi Pertapa Asita kan pernah meramalkan Pangeran Siddhartha. Jadi Pertapa Asita meramalkan bahwa Pangeran Siddhartha ini memiliki banyak sekali tanda-tanda kelahiran. Memiliki tanda-tanda kelahiran yang ada di dalam tubuhnya. Ada berapa sih jumlah tanda-tanda kelahiran yang dimiliki oleh Pangeran Siddhartha? 30-an. Nah, 30 berapa? 32. Oke, 32. Lalu, Pak. masih ingat ramalan dari Pertapa Asita? Pertapa Asita pernah meramalkan bayi Siddhartha. Bayi Siddhartha nantinya akan menjadi apa? Akan menjadi. Ini jawabannya paling mudah sekali loh. Menjadi Siddhartha. Loh, bayi Siddhartha, namanya bayi Siddhartha akan menjadi apa? Iya. Raja. Kelak akan menjadi raja atau menjadi Buddha. Nah, betul sekali. Jadi kalau nggak menjadi raja, dia akan menjadi Buddha. Itu adalah ramalan dari Pertapa Asita. Lagi. Jadi kan, ayahnya Raja Suddhodana itu setelah Pangeran Siddhartha lahir, ayahnya mengadakan upacara untuk memberikan nama, yaitu upacara pemberian nama kepada bayi Siddhartha ini. Nah, upacara pemberian nama ini diadakan setelah bayi Siddhartha berumur berapa hari? Berapa hari? Jadi kan ayahnya itu memberi nama Siddhartha. Setelah umurnya berapa hari? Setelah berumur berapa hari? Setelah berumur berapa hari? 10. Hah? Jawabannya. Bisa jawab nggak? Kalau nggak bisa nanti silakan buka buku paketnya. Nggak bisa? Nggak bisa. Nyerah. Oke, jawabannya. Nyerah. Coba dibuka di buku paket halaman 12. Dah. Berapa hari? Umurnya berapa hari baru dikasih nama? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 hari. 5 hari. Setelah 5 hari, berumur 5 hari, baru diberi nama Siddhartha. Namanya Siddhartha. Tahu nggak arti dari nama Siddhartha itu apa? Tercapailah cita-cita. Tercapailah cita-cita. Oke. Jadi pada waktu
Raja Sudodana memberikan nama itu, Raja Sudodana mengundang banyak sekali Brahmana. Ada berapa orang Brahmana yang diundang oleh Raja Sudodana untuk memberi nama pangeran ini? Berapa, Juana? Juana tahu? Berapa? 108. 108 orang Brahmana. Yaitu 8 diantaranya adalah Brahmana yang sangat pandai dalam hal meramal. Nah, sekarang saya mau bertanya. Ini pertanyaannya sudah saya jawab tadi, sudah saya jawab sebenarnya. Tapi Juana ingat apa tidak, saya nggak tahu. Ibu dari bayi Siddhartha bernama Ratu Mahamaya. Setelah melahirkan Pangeran Siddhartha, ibunya tadi kan meninggal dunia. Setelah berapa hari melahirkan ibunya ini meninggal dunia? Ayo, berapa? 5 harian. Kok 5 hari? 5 hari kan waktu diberi nama berumur 5 hari. Sehari. Ya. Hah? Sehari. Salah satu. Berapa hari? Ayo, berapa hari ibunya meninggal? Jadi kan Pangeran Siddhartha kan lahir tuh. Nah, setelah Pangeran Siddhartha lahir, ibunya meninggal dunia. Tapi meninggalnya tidak pada hari itu. Tapi meninggalnya selang beberapa hari setelah Pangeran Siddhartha lahir. Selang 2 hari? Enggak, ayo. Selang 1 hari? Enggak. Ayo. Selang 5 hari? Coba silakan dibuka buku paketnya. Halaman 13. Masa nggak bisa jawab? Tadi sudah ku jawab padahal loh. Selang berapa hari? Saat Pangeran Siddhartha berusia berapa hari? Ibunya meninggal? Bentar. Tujuh hari. Nah, jadi selang 7 hari setelah Pangeran Siddhartha lahir, ibunya meninggal dunia. Nah, setelah ibunya meninggal dunia, ibunya terlahir di alam surga. Alam surga apa namanya? Oh ya. Padahal di bacaan yang Joanna baca barusan loh. Baru Joanna baca tadi loh, di surga mana? Tadi Joanna pasti sudah baca. Saat Pangeran Siddhartha berusia 7 hari, ibunya meninggal dunia dan terlahir di surga titik-titik. Di halaman 13. Di halaman 13. Di surga apa namanya? Surga Tusita. Nah, jadi beliau terlahir di alam surga yang bernama surga Tusita, di surga Tusita. Nah, sekarang pertanyaannya masih kita lanjutkan karena Joanna masih ada 4 pertanyaan yang tidak bisa menjawab tadi. Nah, jadi kita kembali ke mimpi Ratu Mahamaya. Ke mimpi Ratu Mahamaya. Jadi pada saat itu Ratu Mahamaya mimpi didatangi oleh seekor gajah berwarna putih. Gajah berwarna putih itu membawa sebuah titik-titik. Apa yang dibawa oleh gajah tersebut? Gading. Enggak, gajahnya kan gading, punya gading. Gadingnya putih, tapi gajah itu membawa setangkai apa? Bunga. Ya, tak bunga apa namanya? Yang dibawa oleh gajah.
di dalam mimpi Ratu Mahamaya? Bunga apa? Bunga apa yang dibawa oleh gajah tadi? Masih ingat apa tidak? Apa ya? Gajah, Romo. Kan ada. Jadi kan gajahnya punya gading. Punya gading. Tapi gading gajahnya ini tidak seperti gajah-gajah biasa. Joanna tahu gajah biasa punya gading berapa biji? 2. Nah, gajah yang ini tidak cuma 2 gadingnya. Gadingnya 4 biji. Jadi gajah yang ada di dalam mimpi dari Ratu Mahamaya ini ada 4 buah gading. Gajahnya memiliki 4 buah gading. Lalu gajah tersebut membawa setangkai bunga. Bunga apa namanya? Tapi Joanna tadi juga sudah menjawab sih. Tadi Joanna sudah menjawab bunga yang ada di tangkai yang dibawa oleh gajah tadi. Bunganya adalah bunga titik-titik. Bunganya hidupnya di dalam lumpur. Teratai? Bunga teratai. Jadi mimpi dari Ratu Mahamaya itu didatangi oleh seekor gajah putih yang memiliki 4 buah gading dan membawa setangkai bunga teratai. Lalu gajah itu mengelilingi ranjang Ratu Mahamaya yang sedang berbaring. Gajah itu mengelilinginya sebanyak 3 kali. Lalu gajah tersebut masuk ke dalam perut Ratu Mahamaya yang sebelah kanan apa sebelah kiri. Pelajaran kita minggu lalu. 2 minggu yang lalu. Jadi gajah minggu lalu. Pelajaran kita waktu kita belajar pertama kali pakai aplikasi Zoom. Jadi gajah itu masuk ke perut Ratu Mahamaya. Berapa kali? Iya, beberapa kali. Ayo coba jawab. Gajah itu masuk ke perut Ratu Mahamaya di sebelah kanan apa sebelah kiri? Masih ingat? Sebelah kanan. Ya jelas pasti sebelah kanan. Nah sekarang beberapa pertanyaan terakhir. Kita menuju ke kelahiran dari Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha lahir, langsung berdiri tegak dan berjalan sebanyak 7 langkah. Di setiap langkahnya muncullah bunga teratai. Lalu ketika Pangeran Siddhartha berhenti di langkah yang ke-7, Pangeran Siddhartha menunjuk ke atas dengan berucap titik-titik. Oh no. Jawabannya ini panjang, ayo. Joanna tahu jawabannya di halaman berapa? Dari belakangnya yang aku tahu akulah apa gitu. Ayo coba. Nggak usah dijawab semua, dijawab yang Joanna tahu. Akulah yang aku tahu. Apa yang Joanna tahu? Akulah yang terhebat. Akulah yang terhebat. Satu lagi, bukan itu. Akulah yang terhebat. Bisa juga sih dibilang akulah yang terhebat di dunia ini. Terus apa lagi? Tahu nggak Pak Jokowi itu apa? Pak Jokowi itu apa? Pak Presiden itu apa? Tahu Presiden itu apa? Akulah. Aku tak bisa kembali lagi. Aku
tak akan lahir lagi. Oke, betul. Apalagi? Udah itu aja. Coba dibuka halaman 7. Akulah teragung dalam dunia ini. Akulah pemimpin dunia ini. Akulah tertua dalam dunia ini. Inilah kelahiranku yang terakhir. Aku tidak akan lahir lagi. Dah. Nah, jadi Pangeran Siddhartha itu ketika lahir menjadi Pangeran Siddhartha, itu pangeran sudah tidak akan lahir kembali lagi. Karena itu karena beliau nanti sudah menjadi seorang Buddha. Kalau sudah menjadi Buddha, sudah tidak akan terlahir lagi karena Buddha adalah menjadi guru kita. Jadi ya. Kok di situ banyak kali gambarnya? Gambar apa? Banyak kali orang yang lihat. Di mana? Di situ. Di mana? Di gambar ini, di gambar buku paket. Iya. Ya. Oke. Nah, saya akan jawab. Kok banyak kali orang yang melihat. Jadi, ketika Pangeran Siddhartha lahir, yang melihat itu bukanlah manusia biasa. Yang datang itu adalah para dewa dan juga para Brahma dari alam surga. Kenapa kok yang datang para dewa dan juga Brahma? Karena kelahiran Pangeran Siddhartha itu adalah kelahiran seorang bodhisattva yang kelak akan menjadi pemimpin para dewa dan juga manusia. Makanya ketika Pangeran Siddhartha lahir, buminya bergoncang, tapi tidak menghancurkan. Buminya bergoncang. Buminya bergoncang, tapi tidak menghancurkan. Lalu kayak gempa, Romo. Kayak gempa, tapi tidak menghancurkan sama sekali. Lalu bunga-bunga yang belum bermekaran, bunga pada saat Pangeran Siddhartha lahir, bunga tersebut mekar dan juga menjatuhkan bunga tersebut. Itu adalah keajaiban-keajaiban ketika Pangeran Siddhartha lahir ke dunia. Makanya kenapa Pangeran Siddhartha pada langkah ke-7 mengatakan, akulah yang teragung di dunia ini. Karena teragung itu apa, Romo? Dia yang tertinggi, terbesar. Lalu akulah pemimpin di dunia ini. Akulah pemimpin di dunia ini. Beliaulah nanti pemimpin para dewa dan juga manusia. Akulah tertua di dalam dunia ini. Inilah kelahiranku yang ya. Kok dia lahir langsung bisa jalan dan langsung bisa ngomong? Nah, makanya itu dikatakan keajaiban dari kelahiran seorang calon apa? Calon Sang Buddha. Nah, calon Sang Buddha. Nah, menjadi calon Sang Buddha itu adalah sangat-sangat istimewa. Makanya saat lahir, beliau ketika melangkah, setiap langkahnya pun muncul ada bunga teratai. Padahal saat lahir, kalau orang biasa lahir kan tidak bisa berjalan. Masih menunggu beberapa tahun lagi. Anak kecil lahir pun juga tidak akan bisa langsung berbicara. Inilah masih harus belajar berbicara lagi. Nah, inilah keajaiban yang dimiliki oleh seorang calon Buddha. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa menjadi Buddha? Ayo. Yes. Pertanyaannya, apakah kita bisa menjadi Buddha? Yes or no? Iya, kita bisa menjadi Buddha. Kenapa kita bisa menjadi Buddha? Tahu nggak? Nggak. Karena
di dalam diri kita, kita memiliki benih-benih kebudayaan. Kita semua di dalam diri kita. Benih-benih kebudayaan itu apa, Romo? Nah, Joanna tahu nggak benih-benih kebudayaan itu apa? Joanna punya cinta kasih apa tidak? Punya cinta kasih? Nah, itu adalah salah satu benih-benih kebudayaan. Cinta kasih atau yang disebut meta. Itu adalah benih-benih kebudayaan. Lalu kita punya kasih sayang. Kasih sayang itu adalah Joanna ketika melihat ada orang sakit, Joanna ikut ini nggak mengucapkan, oh cepat sembuh ya. Biasa gitu nggak? Itu adalah bentuk kasih sayang. Terus kalau Joanna melihat ada, ya. Kalau orang Kristen ada? Ada, mereka juga ada. Tapi nanti ajarannya akan lain-lain. Tidak seperti apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Mereka juga punya benih-benih. Mereka juga punya cinta kasih, mereka punya kasih sayang, mereka juga punya namanya empati, mereka juga punya keseimbangan, mereka juga punya benih-benih ketuhanan. Tapi kalau di dalam ajaran Buddha, benih-benih kebudayaan itu ada meta, ada karuna, ada mudita, dan juga ada UPK. Nah, itu nanti. Hah? Itu kayaknya ada lagunya. Kan memang ada lagunya. Kan ada lagunya. Nah, itu nanti untuk pelajaran-pelajaran kita selanjutnya. Nah, maka dari itu, pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya tanyakan tadi kepada Joanna. Joanna dari minggu pertama sampai minggu sekarang belum pernah menulis kan di buku catatan kan? Belum kan? Nah, Joanna minggu kemarin sudah, tapi nggak begitu banyak. Nah, tugas untuk Joanna di minggu ini adalah menulis rangkuman materi. Jadi, semua pertanyaan yang saya tanyakan kepada Joanna, yang sudah Joanna jawab, coba Joanna buka halaman 20. Cepat kali sampai 20, Romo. Hah? Kan sudah selesai, kita tadi kan sudah di halaman 18. Coba tadi yang 4 peristiwa tadi kan kita halaman 16, 17, dan juga halaman 8. Sudah? Ayah Siddhartha bernama Raja Sudono. Ibu Siddhartha bernama Ratu Mahamaya. Oh ya, Sudodana. Jadi Ratu Mahamaya bermimpi Nah, jadi 15 yang ini tadi adalah yang saya tanyakan kepada Joanna. Joanna tadi masih ada beberapa yang tidak tahu. Tapi dari 15 tadi Joanna sudah banyak tahu tentang apa itu kelahiran Pangeran Siddhartha, terus apa itu mimpi Ratu Mahamaya, dan juga pada saat Pangeran Siddhartha diberi nama. Joanna sudah sangat pandai sekali di kelas 2 ini. Nah, tugas untuk Joanna nanti menulis rangkuman materi di nomor 1 sampai di nomor 15. Sudah mengerti? Sudah, Romo. Nah, jadi 15 ini nanti Joanna tulis di buku catatan Joanna. Setelah itu, minggu depan kita akan ulangan harian. Makanya Joanna tulis rangkumannya. Dan minggu depan kita akan ulangan harian kepada Joanna. Sudah tahu? Nah, ulangan hariannya coba Joanna buka di halaman 24 dan 25. 24 dan 25, Romo. Ulangan kita nanti di situ. Nah, Joanna baca-baca dulu, jangan dijawab. Joanna baca-baca,
nanti minggu depan kita akan belajar ini. Bukan belajar, Joanna minggu depan akan mengerjakan ini. Nah, nanti soalnya akan ada di layar HP Joanna dan juga nanti Joanna tidak usah menulis soalnya. Joanna langsung menjawabnya untuk minggu depan. Jadi, tugas Joanna untuk hari ini sampai malamnya adalah Joanna menulis rangkuman materinya. Sudah tahu? Asah pengetahuan. Oke. Nah, oke. Jadi rangkuman materinya yang 15 itu silahkan Joanna tulis. Minggu depan kita yang sudah Joanna ya. Ya saudara siapa Romo? Ya saudara itu adalah yang akan menjadi istri dari Pangeran Siddhartha sebelum menjadi Buddha. Kalau Prajapati? Duh, masa nggak tahu Prajapati? Siapa tadi ibu angkat dari Pangeran Siddhartha? Adik dari Ratu Mahamaya siapa namanya? Pajapati. Kok Prajapati? Iya, makanya tapi di situ ditulis Prajapati Gotami. Bahasanya ada bahasa Sanskerta dan juga bahasa Pali. Bahasa Sanskerta disebut Prajapati, tapi kalau bahasa Pali namanya Pajapati Gotami. Itu adalah ibu angkat dari Nama ayah Pangeran Siddhartha adalah Tahu? Hahanu. Siapa sih Hahanu? Nggak tahu, nanti kan Joanna cari jawaban yang betul. Jawaban yang tepat. Sudodana. Ya sudah, jadi minggu depan kita akan melihat Joanna bisa Yang mengerjakan. 25 itu ulangan, Romo. Hah? Yang 25. 25? Iya, 25 juga. 25 juga. Jadi 25 kan yang nomor 1 kan tadi kan saya sudah tanya sama Joanna. Gajah putih yang hadir di dalam mimpi Ratu Mahamaya membawa bunga titik-titik. Nanti Joanna tulis bunga apa itu. Nah, jadi minggu depan silakan Joanna kerjakan. Nanti saya tungguin dan juga langsung akan saya kasih nilai dari sini. Udah siap? Kayak mana Romo dari HP? Kan Joanna nanti tulisnya di buku tugasnya Joanna. Tapi nanti saya tidak akan menulis nilainya. Tapi nanti kan saya akan mengulang kembali. Ketika Joanna sudah selesai mengerjakan, akan saya jawab. Jawabannya betul apa salah, nanti akan saya tulis di sini. Jadi saya nanti akan tahu nilainya Joanna berapa, salahnya berapa, yang betul berapa. Sudah mengerti? Nah, kalau sudah mengerti, pelajaran kita hari ini sudah selesai dan Joanna menutup pelajaran kita hari ini dengan membacakan nama Karapata. Joanna sudah hafal nama Karapata belum? Sudah hafal nama Karapata? Ya Romo. Nah, kalau belum hafal, akan saya tampilkan tulisan nama Karapata. Nama Karapata. Sudah hafal apa belum? Belum. Nah, oke. Orang sama samudra Bagawa Silakan Anjali. Silakan Joanna bacakan nama Karapata. Arahan sama sambudo Bagawa Budam Bhagavatam Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Damo Dhamma Nama Sami. Namo Dharmaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sangham Namami. Namo Sanghaya.
Sabbe Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu. Oke, Joanna, kita jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa belajar. Jangan lupa juga ditulis Besok langsung ulangan, Romo. Minggu depan langsung ulangan. Iyalah. Cepat. Minggu depan kita akan ulangan harian. Jadi Kali, Romo. kita kan bab 1 sudah selesai. Jadi kita sudah Depan lagi kenapa baru? Nggak ada. Hari ini Joanna sudah menulis buku rangkumannya. Jadi minggu depan siap-siap untuk mengerjakan. Siapa tahu Joanna dapat nilai 100. Oke, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa dibaca lagi bukunya. Jangan sampai hilang lagi bukunya. Oke, selamat siang. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.